Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kasih-Nya selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu menyertai kami dan melimpahi kami dengan kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami dimampukan untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Tertulis demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian, rata-rata orang men-scroll layar ponsel mereka sejauh 90 meter setiap harinya. Ini kurang lebih setara dengan tinggi gedung 30 lantai. Dan jarak sepanjang itu setara dengan kurang lebih 600 kali scroll dalam satu hari. Dengan jumlah tontonan video di medsos sebanyak itu, tidak heran ada banyak orang yang merasa lelah secara mental, walaupun sebenarnya secara fisik hanya duduk di satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Medsos di satu sisi punya dampak yang positif. Kita perlu informasi, tapi di sisi yang lain menimbulkan kelelahan dan ketidaktenangan karena terlalu banyak waktu yang kita habiskan di media sosial. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 ini tertulis, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat ini berbicara kepada jemaat di Tesalonika yang mengalami semacam disorientasi atau fokus yang berubah, fokus yang salah. Sebagian dari jemaat begitu semangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan karena itu mereka berhenti bekerja dan malah menjadi sibuk mengurusi kehidupan orang-orang lain. Dalam konteks situasi yang demikian, mereka mendapatkan teguran supaya mereka kembali kepada fokus yang benar, hidup dengan tenang, mengurus urusan-urusan sendiri, dan tetap bekerja selama masa penantian akan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus tanpa bekerja, tanpa melakukan apa-apa. Sudah banyak fakta menunjukkan bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa, ada kecenderungan kita malah menjadi sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Dan akibat dari mengurusi urusan orang lain, hidup kita malah menjadi tidak tenang. Dan urusan-urusan kita sendiri menjadi terbengkalai. Tugas tanggung jawab kita tidak kita kerjakan, dan kehidupan kita jadi berantakan, kacau, dan tidak menjadi kesaksian. Dalam ayat ini dinyatakan agar kita mengurus persoalan sendiri. Jangan sampai kita sibuk mengurusi rumah orang lain, sementara rumah kita sendiri terbengkalai. Jangan sampai kita mengurusi kehidupan orang lain, sementara kehidupan kita sendiri kacau balau. Kita semua pada umumnya menginginkan kehidupan yang tenang. Dan ketenangan itu sangat penting, berdampak baik buat kesehatan mental kita. Cuma masalahnya, kita terkadang lupa bahwa media sosial seringkali membuat hati kita dan pikiran kita menjadi tidak tenang. Penyebabnya adalah karena
begitu banyak informasi yang mempengaruhi pikiran kita dan membuat kita bereaksi dan bahkan beremosi negatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk mengerti kehendak Tuhan atas kita, menjalani hidup dengan tenang dan berfokus pada panggilan Tuhan atas kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kita dapat mengerjakan visi dan misi yang Tuhan berikan, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dan kesaksian. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami fokus dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang sudah seharusnya kami selesaikan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti kehendak-Mu, sehingga kami tidak dipusingkan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kami. Kami tidak menjadi orang yang selalu ingin cari tahu kondisi orang lain dan mengurusi masalah-masalah mereka, membuat kami terjebak dalam membicarakan orang-orang lain, beremosi negatif terhadap situasi-situasi dan keadaan orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami kembali hidup dalam ketenangan, menjalani panggilan Tuhan bagi setiap kami, dan menyelesaikan visi yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang dalam persoalan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.